pernah merasa lelah, tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena seseorang? Pernah merasa energi kamu terkuras hanya karena menghabiskan waktu dengan orang yang salah? Mereka tidak selalu terlihat jahat, kadang justru terselip di balik senyum ramah, perhatian palsu, atau kata-kata manis yang membuatmu lengah. Psikologi telah lama mempelajari betapa besar pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan mental seseorang, dan salah satu ancaman paling diam-diam adalah berada terlalu dekat dengan orang yang salah. Bukan cuma soal teman yang toksik, tapi bisa jadi pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga sendiri yang tak sadar, melemahkanmu sedikit demi sedikit. Video ini bukan untuk mengajarkan kamu membenci, tapi agar kamu lebih sadar, agar kamu bisa menetapkan batas, menjaga kewarasan, dan berani berkata cukup. Saat hubungan mulai menyakitimu dalam diam, inilah 10 jenis orang yang harus Anda hindari, bukan menurut asumsi pribadi, tapi berdasarkan pemahaman psikologi manusia yang mendalam. 1. Orang yang memanipulasi emosi orang lain. Pernahkah kamu merasa bersalah, padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun, atau merasa seperti harus minta maaf hanya karena seseorang membuatmu merasa begitu? Itulah awal dari permainan manipulasi emosi, permainan yang tidak selalu terlihat jelas, tapi bisa sangat menghancurkan perlahan-lahan, dan seringkali kita tidak menyadarinya sampai terlambat. Manipulasi emosional bukan sekadar kebohongan, bukan hanya kata-kata yang dibuat terdengar meyakinkan, tapi cara seseorang mengatur reaksi emosional kita untuk membuat kita merasa bersalah, ragu, atau bahkan takut. Mereka membuat kamu mempertanyakan realitasmu sendiri, seolah semua yang kamu rasakan itu salah, seolah kamu terlalu sensitif atau terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Mereka sering memakai kalimat seperti, "Kamu terlalu drama," "Kamu salah paham," "Jangan lebay, aku cuma bercanda." Tapi di balik itu semua, ada satu tujuan: membuatmu tidak percaya pada perasaanmu sendiri, agar mereka bisa mengendalikan kamu dengan lebih mudah. Ini adalah bentuk kekerasan yang tak terlihat, karena tidak meninggalkan bekas luka di tubuh, tapi meninggalkan keraguan mendalam di pikiran, dan luka itu bisa terasa jauh lebih lama. Orang yang memanipulasi emosi sangat ahli membaca respons. Mereka tahu kapan harus bersikap manis, kapan harus membuatmu merasa bersalah, dan kapan harus diam, agar kamu yang merasa bingung. Mereka bisa menjadi pasangan, teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan atasan di tempat kerja. Mereka tidak selalu terlihat kasar. Justru seringkali mereka tampak lembut dan perhatian. Tapi perhatian itu punya harga. Dan biasanya harga itu adalah rasa tenangmu sendiri. Mereka membungkus kontrol dengan cinta, membungkus tekanan dengan perhatian, dan membuatmu merasa berutang perasaan, padahal kamu hanya sedang dimanfaatkan. Kamu mulai merasa bahwa setiap keputusanmu salah, bahwa perasaanmu tidak valid, bahwa satu-satunya orang yang benar adalah dia. Dan semakin lama, kamu merasa kehilangan identitasmu sendiri. Kamu tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kamu tidak lagi percaya pada instingmu sendiri. Kamu tidak lagi yakin apa yang kamu inginkan, karena semuanya sudah diarahkan, dimiringkan, dimanipulasi. Manipulasi emosi sering dibungkus dengan kelembutan, dengan nada bicara pelan, dengan alasan yang masuk akal. Tapi kamu tahu, hatimu tahu, ada yang tidak beres. Setiap kali kamu ingin menjauh, mereka membuatmu merasa bersalah. Setiap kali kamu ingin bicara jujur, mereka memutar balik fakta. Dan lambat laun, kamu mulai merasa tidak bisa hidup tanpanya. Padahal, kamu hanya lupa bagaimana rasanya bebas, bagaimana rasanya berpikir dan merasa sendiri. Banyak orang tidak sadar sedang dimanipulasi, karena mereka terbiasa memaklumi, terbiasa memberi kesempatan, terbiasa menunda pergi karena berharap akan berubah. Tapi manipulasi bukan sesuatu yang bisa kamu ubah, karena itu bukan salahmu. Itu adalah pola, dan pola hanya berubah jika kamu memilih untuk keluar darinya. Belajarlah mengenali tanda-tandanya,
Setiap kali kamu merasa direndahkan secara halus, setiap kali kamu merasa bersalah tanpa alasan jelas, itu bukan kelemahanmu, itu adalah alarm. Jangan remehkan tanda-tanda kecil, karena luka besar sering dimulai dari hal kecil yang diabaikan, dan manipulasi akan tumbuh subur jika kamu terus diam dan memakluminya. Kamu punya hak atas emosimu sendiri. Kamu berhak percaya pada perasaanmu sendiri. Kamu tidak harus selalu menjelaskan atau membela diri, dan kamu tidak harus tinggal di hubungan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 1 ini. Hidup terlalu singkat untuk terus meragukan diri sendiri karena seseorang yang memelintir kenyataan demi keuntungan pribadinya. Kamu berhak hidup dalam kejujuran emosi, bukan dalam labirin kebingungan yang terus diputar ulang. Lepaskan dirimu dari ikatan tak terlihat yang selama ini menahanmu tetap kecil. Tidak semua orang layak diberi ruang dalam hatimu, terutama mereka yang menggunakan perasaan sebagai senjata untuk menundukkanmu secara perlahan. Jangan biarkan cinta jadi alasan untuk menyakiti dirimu sendiri. Hari ini, beri izin pada dirimu untuk berdiri, melangkah, dan berkata dalam hati, aku layak diperlakukan dengan tulus, bukan dikendalikan. 2. Orang yang merendahkan dan meremehkan sesama. Tidak semua luka berasal dari bentakan. Kadang, luka paling dalam justru datang dari kalimat yang diucapkan dengan senyum tipis yang meremehkan keberadaan kita. Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik? Bukan karena dirimu lemah, tapi karena ada seseorang yang terus menanamkan keraguan dalam pikiranmu. Orang yang suka merendahkan sesama tidak selalu terlihat kasar. Seringkali mereka menyisipkan ejekan dalam canda, lelucon, atau saran yang katanya baik. Mereka akan berkata, kamu bisa sih, tapi nggak sehebat dia. Atau, kamu cocok di belakang layar saja. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apa benar aku hanya pantas di situ? Kalimat-kalimat kecil seperti itu tidak terdengar seperti serangan, tapi jika diulang terus, itu bisa merusak fondasi harga diri seseorang. Mereka tidak membentak, tapi membandingkan. Mereka tidak memukul, tapi meremehkan secara halus dan berulang. Mereka akan membuat pencapaianmu terasa biasa saja. Mereka akan mengangkat kekuranganmu setiap kali kamu bersinar. Mereka akan memberitahu dunia bahwa kamu bisa, tapi tidak sebaik mereka, atau tidak seistimewa yang kamu kira. Ini bukan tentang iri atau benci. Kadang mereka memang ingin kamu tetap di bawah, agar mereka merasa lebih tinggi. Karena bagi mereka, harga diri dibangun di atas keruntuhan orang lain. Dan yang paling menyakitkan adalah, orang seperti ini kadang berasal dari orang terdekat, keluarga, pasangan, atau teman yang sering kamu percaya. Mereka tidak selalu sadar, tapi efeknya nyata. Kamu mulai takut bermimpi besar. Kamu mulai merasa suara kamu tidak penting. Kamu mulai menyensor dirimu sendiri karena takut dianggap berlebihan. Perlahan kamu mengecilkan potensi, mengurung ambisi, dan hidup dalam versi yang mereka setujui, bukan versi yang kamu yakini. Itulah bahaya dari orang yang meremehkan sesama. Mereka tidak hanya menyakiti dengan kata, tapi mencuri arahmu, membuatmu ragu untuk melangkah lebih jauh. Orang seperti ini tidak butuh banyak kata, cukup dengan tatapan atau senyuman yang meremehkan. Kita langsung merasa kecil, langsung merasa seperti tidak layak tumbuh. Mereka tidak ingin kamu gagal, tapi juga tidak siap melihatmu sukses. Karena kesuksesanmu mengganggu ego mereka, dan keberhasilanmu mengingatkan mereka akan kekurangan sendiri. Mereka akan bilang kamu terlalu ambisius, terlalu percaya diri, terlalu berharap banyak dari hidup, padahal kamu hanya ingin jadi versi terbaik dari dirimu. Dalam dunia seperti ini, kadang kamu harus bersuara untuk dirimu sendiri, karena kalau tidak, orang lain akan terus menentukan nilaimu, dan kamu akan hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain, bukan dalam terang yang kamu bangun sendiri.
bukan dalam jalur yang kamu pilih sendiri, tapi dalam lingkaran kecil bernama keraguan. Kamu tidak harus menjelaskan pada mereka, tidak harus membalas kata-kata mereka, tapi kamu harus tahu, kamu tidak harus menerima semua perkataan sebagai kebenaran. Kata-kata hanya akan jadi kenyataan jika kamu percaya dan menanamnya dalam dirimu. Maka mulai hari ini, tanam kata-kata yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Setiap kali seseorang meremehkanmu, ingat, mereka tidak sedang menilai dirimu, tapi sedang memproyeksikan kelemahan mereka sendiri. Kamu bukan refleksi dari celah mereka. Dan yang lebih penting, kamu tidak perlu jadi kecil, hanya agar orang lain merasa besar. Itu bukan tanggung jawabmu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang yang paling melemahkan, bukan kritik yang keras, tapi nada meremehkan yang terus diulang, hingga merusak keberanian untuk bermimpi. Jangan biarkan kata orang menjadi penjara bagi potensi dalam dirimu. Kamu tidak harus menjawab semua keraguan, cukup buktikan dengan menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Ingat bahwa kamu tetap layak tumbuh, meski pernah dianggap remeh. Dan tidak ada yang boleh mencabut semangatmu, hanya karena mereka takut kamu melampaui mereka. Berhenti mengecilkan diri demi kenyamanan orang lain, karena kamu tidak dilahirkan untuk diam di bawah bayang-bayang. Kamu layak bersinar dengan cara dan cahaya yang kamu punya sendiri. 3. Orang yang memiliki sifat narsistik berlebihan. Pada awalnya, mereka terlihat memesona, percaya diri, pintar berbicara, dan tampak penuh karisma. Mereka mudah membuat orang terkesan karena tahu persis cara tampil menarik, tahu bagaimana mencuri perhatian, dan tahu bagaimana memainkan citra diri. Tapi, di balik semua pesona itu, sering tersembunyi kepribadian yang haus validasi. Bukan karena mereka benar-benar percaya diri, tapi karena mereka butuh terus dikagumi. Narsisme bukan sekadar mencintai diri sendiri. Narsisme adalah obsesi berlebihan untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Meskipun itu berarti harus meninjak harga diri orang lain. Mereka tidak tahan jika tidak jadi pusat perhatian. Mereka merasa harus selalu dianggap istimewa. Dan jika tidak, mereka bisa menjadi dingin, marah, atau merendahkan orang lain. Orang narsistik sering memanipulasi situasi agar terlihat sebagai korban atau pahlawan. Jarang mengakui kesalahan, dan hampir selalu menyalahkan orang lain saat keadaan tidak sesuai keinginan. Dalam hubungan pribadi, mereka bisa sangat memikat di awal, tapi lama-kelamaan akan terasa bahwa semua harus berpusat pada mereka. Kamu harus mendengar mereka, memahami mereka, memuji mereka, dan jika tidak, kamu dianggap tidak peduli. Mereka akan menuntut pengertian, tapi jarang memberi ruang untuk kamu didengar. Setiap keberhasilanmu bisa mereka kecilkan. Setiap pendapatmu bisa dianggap gangguan. Lambat laun, kamu kehilangan kepercayaan diri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terus berada dalam bayangan ego mereka. Semua hal tentang mereka, dan hanya mereka. Dalam keluarga, mereka bisa jadi orang tua yang mengontrol anak dengan standar tinggi, bukan demi kebaikan anak, tapi demi citra bahwa mereka orang tua hebat. Di tempat kerja, mereka bisa menjadi atasan yang hanya memuji diri sendiri dan mengambil kredit atas kerja keras tim. Dalam pertemanan, mereka hanya muncul saat ingin didengar, tapi hilang saat kamu butuh dukungan, karena simpati bukan bagian dari fokus mereka. Orang dengan sifat narsistik berlebihan tidak mengenal hubungan yang setara. Semua relasi harus memberi keuntungan bagi mereka. Jika tidak, mereka akan menjauh atau memusnahkanmu secara emosional. Dan yang lebih rumit, kadang mereka membuatmu merasa bersalah karena tidak cukup mencintai mereka, seperti mereka mencintai diri sendiri. Jika kamu bicara tentang luka hatimu, mereka akan bilang kamu berlebihan. Jika kamu minta ruang, mereka akan menganggap kamu tidak setia. Mereka haus pujian, tapi tidak bisa memberi apresiasi tulus.
Mereka ingin dipahami, tapi menolak memahami balik. Di mata mereka, mereka adalah pusat semesta, dan kamu hanyalah satelit yang harus terus berputar. Tanpa banyak bertanya, hidup dengan orang seperti ini sangat melelahkan. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terus dihadapkan pada penyangkalan atas dirimu sendiri. Seolah eksistensimu hanya ada untuk menyokong harga diri mereka. Mereka tidak ingin kamu tumbuh terlalu tinggi, karena itu akan membuat mereka merasa terancam. Dan jika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, mereka akan bilang kamu berubah menjadi egois. Padahal yang kamu lakukan hanyalah belajar berdiri tanpa harus tunduk, belajar bernapas tanpa harus minta izin, dan belajar mencintai diri tanpa menunggu validasi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Narsisme bukan kekuatan, tapi luka yang disembunyikan dengan topeng percaya diri. Dan kamu tidak harus jadi cermin, hanya agar mereka terus merasa sempurna. Kamu layak punya ruang untuk merasa dilihat dan dihargai. Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang jadi pusat, tapi tentang saling mendengar dan tumbuh bersama. Berhentilah mengecilkan dirimu demi menjaga ego orang lain yang tak pernah puas. Karena jika terus begitu, kamu hanya akan kehilangan jati dirimu sendiri. Jika mereka butuh dikagumi untuk merasa hidup, biarkan mereka mencari panggung sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi penonton. Kamu punya cerita sendiri yang layak dibaca dan dihargai. 4. Orang yang gemar memprovokasi dan memecah belah hubungan sosial. Ada orang yang tidak bisa melihat kedamaian. Ada yang tidak tahan melihat orang lain rukun, akrab, dan saling mempercayai. Bukan karena mereka iri secara langsung, tapi karena batin mereka resah saat melihat hubungan orang lain terasa lebih sehat dibanding apa yang mereka miliki. Mereka akan masuk pelan-pelan, menyisipkan keraguan dalam hubungan, menebar kalimat ambigu, lalu pura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak? Katanya dia ngomongin kamu. Aku cuma nyampein aja ya. Aku nggak mau ikut campur kok. Padahal itu awal dari kehancuran banyak pertemanan. Orang seperti ini tidak terang-terangan menyerang, tapi membisikkan racun dalam kalimat seolah netral. Mereka memancing konflik kecil dan membiarkannya membesar di antara dua orang yang awalnya akrab. Mereka senang jadi sumber informasi, tapi bukan untuk membantu. Mereka menikmati posisinya sebagai pengendali suasana di balik layar, tanpa terlihat berbuat apa-apa. Mereka tahu cara menciptakan drama. Mereka tahu cara membelokkan percakapan. Mereka tahu kapan harus diam, agar dua orang yang dekat mulai saling curiga. Kehadiran mereka tampak biasa saja, tapi efeknya luar biasa. Sedikit demi sedikit, kepercayaan terkikis, dan hubungan pun mulai retak. Kadang mereka bilang, aku cuma khawatir sama kamu. Tapi kalimat itu digunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk menyulut ketegangan. Mereka ahli dalam memainkan posisi korban. Saat ditanya, mereka akan bilang, aku cuma ngomong sejujurnya. Padahal mereka tahu persis dampaknya akan kemana. Hubungan sosial itu rapuh, dan provokator tahu cara memainkan celah kecil agar tumbuh jadi jurang yang memisahkan. Dan semua itu dilakukan dengan wajah datar tanpa rasa bersalah. Mereka menyukai konflik, karena konflik membuat mereka dibutuhkan. Mereka membuat orang lain saling menjauh, agar mereka bisa mendekat dan mengambil peran. Di keluarga, mereka bisa menjadi sumber ketegangan antara saudara, antara orang tua dan anak. Di tempat kerja, mereka bisa memecah tim dengan gosip yang dibungkus perhatian. Di lingkaran pertemanan, mereka bisa mengadu dua orang yang awalnya saling percaya, hingga akhirnya saling diam dan menjauh. Mereka bukan hanya pemicu, tapi juga penikmat kekacauan sosial. Dan mereka terus mengulang polanya, karena merasa punya kendali saat hubungan orang lain mulai rusak. Yang membuatnya berbahaya adalah mereka jarang dikenali sejak awal, karena mereka tampak manis, perhatian, dan sering menjadi pendengar yang baik.
untuk memancing cerita. Kita sering terlambat sadar saat hubungan sudah renggang, saat kepercayaan sudah rusak, dan semuanya terasa canggung tanpa tahu sebab pasti. Hidup berdampingan dengan orang seperti ini sangat melelahkan. Kamu harus selalu waspada, menyaring kalimat mereka, dan menjaga jarak dengan orang-orang yang kamu sayangi karena takut salah paham. Dan itulah yang mereka mau, agar kamu semakin tergantung pada mereka, agar kamu semakin menjauh dari koneksi yang sehat. Karena semakin retak hubunganmu, semakin kuat posisi mereka. Renungan untukmu di poin 4 ini. Waspadai mereka yang menyamar sebagai sahabat, tapi diam-diam senang melihatmu menjauh dari orang lain. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka ingin mengendalikan duniamu. Hubungan yang sehat dibangun dengan kepercayaan, bukan dengan bisikan yang membuatmu curiga dan takut. Jangan izinkan orang lain mengatur arah hatimu, hanya karena mereka lihai memutarbalikkan cerita. Jika seseorang membuatmu menjauh dari banyak orang, coba tanya ulang, siapa sebenarnya yang merusakmu? Kadang bukan musuh yang menghancurkan, tapi orang yang kamu anggap sebagai teman paling setia. Lindungi hubungan yang baik. Jangan mudah percaya pada kalimat yang tidak jelas sumbernya. Dan ingat, orang yang benar-benar peduli tidak pernah memprovokasi untuk merusak. 5. Orang yang mengekspresikan kemarahan secara pasif-agresif. Tidak semua kemarahan terdengar keras. Tidak semua konflik muncul dalam bentuk teriakan. Kadang, justru diam yang paling menyakitkan. Diam yang sengaja dibuat untuk menghukum secara halus. Pasif-agresif adalah bentuk kemarahan yang tersembunyi. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa menusuk perlahan-lahan. Orang yang pasif-agresif tidak langsung menyampaikan rasa marahnya. Mereka tidak berkata jujur tentang perasaan mereka, tapi mereka menunjukkannya melalui tindakan yang membingungkan dan menyakitkan. Mereka sering menjawab dengan sindiran, menunda respon dengan sengaja, atau melakukan kebalikan dari apa yang diminta. Bukan karena lupa, tapi karena ingin menghukum secara diam-diam. Misalnya, mereka tahu kamu sedang butuh dukungan, tapi mereka memilih menabaikan. Mereka tahu kamu butuh kehadiran, tapi mereka malah datang terlambat, tanpa penjelasan. Dan saat kamu tanya kenapa, mereka hanya bilang, "Nggak ada apa-apa." Tapi tatapan mereka dingin, sikap mereka berubah, energinya penuh kejengkelan yang tak terucap. Pasif-agresif adalah cara orang menolak konfrontasi langsung, tapi tetap ingin menunjukkan kekesalannya. Mereka ingin kamu merasa bersalah, tanpa harus bicara jujur. Ini membuat hubungan terasa rumit, karena kamu terus menebak-nebak. Apa aku salah? Apa dia marah? Tapi tidak ada yang bisa ditanyakan dengan jelas. Lama-lama, kamu lelah. Bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu merasa berjalan di atas ranjau emosi. Setiap langkah terasa bisa meledakkan suasana. Kemarahan yang tidak jujur akan selalu berubah jadi tekanan psikologis. Dan dalam hubungan yang sehat, tidak ada ruang untuk manipulasi emosi seperti ini. Pasif-agresif membuatmu bingung harus bersikap bagaimana. Jika kamu bertanya, mereka menyangkal. Jika kamu diam, mereka menghukummu dengan keheningan yang dingin. Dan jika kamu jujur, mereka menghindar dari percakapan. Orang seperti ini sering memutarbalikkan situasi, seolah kamulah yang terlalu sensitif. Kamulah yang membuat keributan, padahal kamu hanya ingin kejelasan. Sikap mereka menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah racun dalam hubungan. Kamu tidak tahu kapan suasana berubah, dan kamu terus menyesuaikan diri tanpa tahu alasan yang jelas. Pasif-agresif bisa terlihat sebagai sikap tenang, tapi itu bukan ketenangan sejati. Itu adalah bentuk kemarahan yang dibungkam, yang meledak dalam bentuk sindiran, keheningan, atau penolakan halus. Mereka tidak menghancurkanmu secara langsung, tapi mereka membuatmu kehilangan rasa aman. Mereka tidak membentak, tapi membuatmu merasa tidak pernah cukup baik. Kamu merasa bersalah karena hal-hal yang tidak kamu pahami, merasa diabaikan,
tapi tidak boleh mempertanyakan, merasa ditolak, tapi tetap harus bersikap baik. Dan perlahan, kamu kehilangan suara dalam hubungan. Pasif agresif juga bisa merusak kepercayaan, karena setiap percakapan terasa tidak jujur. Setiap ekspresi tampak penuh kepura-puraan, dan kamu mulai ragu mana yang nyata, mana yang tidak. Dalam lingkungan kerja, pasif agresif bisa membuat tim tidak kompak, karena ada yang pura-pura setuju, tapi diam-diam merusak dari belakang. Dalam keluarga, pasif agresif bisa membuat jarak yang tidak terlihat. Anak merasa bingung, pasangan merasa tidak dicintai, tanpa tahu kenapa. Dan jika dibiarkan, sikap ini bisa tumbuh menjadi pola yang sulit diubah. Karena orang yang terbiasa pasif agresif sering tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan emosional. Jujur dalam rasa marah bukan berarti kasar. Jujur berarti berani menyampaikan emosi tanpa menyakiti secara diam-diam. Itu butuh keberanian, bukan manipulasi. Hubungan yang sehat bukan tentang tidak pernah marah, tapi tentang bagaimana marah dengan cara yang dewasa, bukan dengan sindiran, bukan dengan sikap dingin yang disengaja. Renungan untukmu di poin 5 ini. Pasif agresif hanyalah bentuk ketidakjujuran emosional yang dibungkus dengan sikap tenang, tapi dalam jangka panjang, itu menghancurkan kepercayaan yang paling dalam. Kamu berhak tahu alasan seseorang berubah, bukan ditebak-tebak, bukan ditekan diam-diam, bukan dihukum dengan keheningan yang menyakitkan. Jangan biasakan dirimu hidup dalam hubungan yang membingungkan, karena keheningan yang penuh sindiran seringkali lebih menyakitkan daripada kata-kata yang diucapkan dengan jujur. Jika seseorang tidak bisa bicara jujur tentang perasaannya, maka kamu juga tidak wajib terus menjadi penafsir abadi dari emosi mereka. Lindungi dirimu dari luka yang tak pernah kau pahami sumbernya. 6. Orang yang selalu menyalahkan keadaan dan enggan bertanggung jawab. Ada tipe orang yang, ketika hidupnya berjalan buruk, bukan dirinya yang salah, tapi dunia yang salah tempatkan dia. Dia tidak akan pernah bilang, "Aku yang keliru." Tapi dia akan terus berkata, "Saya begini karena orang lain." Mereka akan menunjuk ke masa lalu, ke keluarga, ke ekonomi, ke lingkungan yang katanya penuh ketidakadilan. Namun tak pernah sekalipun mereka menunjuk ke dalam dirinya sendiri, seolah-olah dirinya adalah korban murni yang tidak pernah punya pilihan. Mereka lupa bahwa banyak orang lain yang punya latar belakang yang sama, tapi memilih untuk tidak larut dalam menyalahkan dan bangkit membangun hidupnya sendiri. Orang seperti ini bisa terlihat menyedihkan, tapi jangan tertipu. Di balik wajah penuh keluhan, ada manipulasi halus yang berjalan terus-menerus. Setiap kesalahan yang ia lakukan selalu dialihkan ke sesuatu di luar dirinya. Setiap kekacauan yang muncul dilempar ke pundak orang lain. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, lama-lama kamu akan lelah, karena kamu akan merasa selalu bersalah. Walau kamu tidak melakukan apapun, orang yang enggan bertanggung jawab tidak hanya merugikan dirinya sendiri, dia menciptakan iklim relasi yang toksik, di mana kamu tidak pernah bisa merasa aman secara emosional, karena ketika ada konflik, dia tidak akan introspeksi. Yang dia lakukan adalah mencari kambing hitam, dan itu bisa saja kamu. Dalam dunia psikologi, ini disebut mekanisme pertahanan proyeksi. Ketika seseorang tidak mau menerima rasa bersalah, mereka memproyeksikannya keluar dirinya, dan itu bisa sangat berbahaya, karena kamu yang harus menanggung beban emosinya. Kamu yang harus merapikan puing-puing dari kesalahan yang tidak kamu mulai. Kalau kamu berada dalam hubungan seperti ini, baik itu pasangan, teman, atau rekan kerja, waspadalah, karena lama-lama kamu bisa kehilangan jati dirimu. Kamu bisa mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar seburuk itu? Padahal kamu hanya sedang hidup bersama orang yang tidak pernah belajar bertanggung jawab atas hidupnya. Orang seperti ini seringkali bersembunyi di balik cerita masa lalu.
Dulu aku diperlakukan tidak adil. Dulu aku tidak pernah dicintai. Dulu aku tidak punya kesempatan. Namun masalahnya adalah mereka tidak pernah mencoba mengambil kembali kendali atas hidupnya. Mereka nyaman menjadi korban, karena menjadi korban itu lebih mudah daripada memperbaiki diri. Menjadi korban tidak butuh usaha, cukup duduk dan menyalahkan. Tapi menjadi dewasa, itu butuh keberanian. Keberanian untuk berkata, saya juga punya andil dalam masalah ini. Saya juga bisa berubah. Saya bisa belajar dari ini semua. Tapi sayangnya, banyak orang menolak jalur itu karena menyalahkan orang lain terasa jauh lebih nyaman dan memberikan ilusi seolah dirinya bersih dari salah. Padahal, seseorang yang terus menyalahkan akan sulit tumbuh secara emosional karena dia menolak melihat akar dari luka-lukanya sendiri. Dan bila kamu hidup dekat dengan mereka, kamu akan dijadikan tameng, kamu akan dijadikan pelampiasan, kamu akan dijadikan alasan saat mereka gagal lagi. Sampai kapan kamu kuat menerima itu semua? Sampai kapan kamu harus menanggung dosa yang bukan kamu buat? Sampai kapan kamu rela dijadikan kambing hitam demi orang yang tidak mau berkaca? Hubungan yang sehat dibangun atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Kalau satu pihak selalu lari dari tanggung jawab, hubungan itu akan pincang dan menyakitkan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah gagal, pernah jatuh, pernah merasa tak berdaya. Namun yang membedakan kita bukan siapa yang paling sering jatuh, tapi siapa yang paling sering bangkit dan belajar dari kesalahannya. Hindarilah mereka yang terus-terusan menyalahkan, karena mereka tidak hanya menjatuhkan dirinya, tapi juga menyeretmu dalam lubang yang sama tanpa kamu sadari. Belajarlah berkata tidak, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mencintai dirimu dan kamu tahu kamu pantas hidup dalam tanggung jawab yang sehat. Jangan biarkan hidupmu didefinisikan oleh orang-orang yang bahkan tak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. 7. Orang yang berusaha mengendalikan hidup orang lain secara berlebihan. Ada orang-orang yang tampaknya merasa punya kendali atas segalanya, termasuk hidup orang lain. Mereka memberi saran yang tidak diminta, lalu marah ketika tidak diikuti. Mereka ingin menentukan kemana kamu pergi, apa yang kamu pakai, siapa yang kamu cintai, dan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Orang-orang seperti ini sering bersembunyi di balik topeng peduli. Tapi sesungguhnya, yang mereka lakukan bukanlah bentuk perhatian, melainkan bentuk kontrol. Mereka merasa punya hak untuk ikut campur, karena merasa tahu yang terbaik untukmu. Padahal yang terjadi, mereka sedang memaksakan versinya tentang hidup ideal. Kontrol bisa datang dalam bentuk yang halus, seperti komentar sinis tentang keputusanmu, atau membuatmu merasa bersalah karena memilih jalan yang berbeda. Ini bukan nasihat, ini manipulasi. Lama-lama kamu merasa tidak punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu mulai ragu mengambil keputusan, takut salah, karena takut tidak sesuai dengan kehendaknya. Mereka menilai langkahmu, bahkan yang paling kecil. Apapun yang kamu lakukan, selalu ada yang salah di matanya. Entah caramu tertawa, memilih pekerjaan, atau bahkan cara mencintai dirimu sendiri. Mereka mungkin tidak berteriak, tapi mereka menekan lewat kata-kata, lewat tatapan, lewat sikap diam yang menghukum, dan yang lebih menyakitkan lagi, kadang kamu tidak sadar sedang dikendalikan, karena kamu sudah terlalu terbiasa menuruti, sudah terlalu sering mengorbankan dirimu sendiri demi menyenangkan mereka. Ini bukan cinta. Ini bukan perhatian, ini adalah penyerahan kendali atas hidupmu. Dan lambat laun, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Mereka akan terus mengikis keberanianmu, membuatmu merasa tidak mampu berpikir sendiri, hingga akhirnya kamu bergantung penuh pada keputusan mereka. Seolah kamu tak bisa hidup tanpa persetujuan mereka. Ketika kamu mulai menetapkan batas, mereka marah.
Ketika kamu mulai bilang, tidak, mereka merasa ditolak. Karena selama ini, mereka terbiasa punya kuasa atas hidupmu. Dan jika kamu melawan, mereka akan merajuk. Mereka akan memainkan peran korban. Seolah-olah kamulah yang jahat. Padahal kamu hanya sedang berusaha mengambil kembali kendali atas hidupmu. Hubungan seperti ini melelahkan. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kamu tidak berkembang di dalamnya. Karena kamu terus ditekan untuk jadi versi orang lain. Jika kamu terus tinggal dalam lingkaran ini, kamu akan lupa caranya memilih untuk dirimu sendiri. Lupa bahwa kamu punya hak untuk menentukan jalanmu sendiri. Dan lupa bahwa hidup ini milikmu, bukan milik mereka. Kamu tidak diciptakan untuk dikendalikan. Kamu bukan boneka. Kamu punya suara sendiri. Dan kamu layak untuk menggunakannya. Berani berkata, tidak, bukan berarti kamu tidak menghargai orang lain. Tapi itu tanda bahwa kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kendali atas hidupmu harus kamu pegang sendiri. Kendalikan arah hidupmu. Tentukan langkahmu sendiri. Buat keputusan yang selaras dengan nilai dan impianmu. Karena tidak ada orang lain yang tahu isi hatimu selain dirimu sendiri. Jika ada orang yang terus mencoba mendirimu ke arah yang mereka mau, maka kamu harus bertanya, apakah ini cinta? Atau ini bentuk dominasi? Apakah ini bantuan? Atau bentuk pematasan? Bebaskan dirimu dari kendali orang lain. Mulailah menata hidupmu dengan keberanian baru. Hidup bukan tentang memuaskan orang lain, tapi tentang menemukan kebahagiaan yang sejati dari dalam dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang, orang yang mencoba mengendalikanmu tidak sadar sedang melukai, tapi kamu yang harus sadar bahwa luka itu nyata. Jangan biarkan dirimu dipaksa jadi orang lain, karena hidupmu terlalu berharga untuk dijalani dalam bayangan orang lain. Menetapkan batas bukan tindakan egois. Itu adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Kamu bukan pelengkap cerita orang lain. Kamu adalah tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Kamu berhak membuat pilihan, bahkan jika orang lain tidak setuju. Kamu berhak mengatakan tidak tanpa perlu rasa bersalah. Dan kamu berhak membentuk hidupmu dengan cara yang paling jujur menurut hatimu sendiri. Jangan menunggu izin untuk hidup bebas. Jangan menunggu persetujuan untuk menjadi dirimu sendiri. Karena semakin lama kamu diam, semakin dalam kendali itu mengakar. Dan semakin jauh kamu dari siapa dirimu yang sebenarnya. 8. Orang yang tidak konsisten dan sering mengingkari komitmen. Ada luka yang tidak terlihat, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Itulah rasa kecewa yang muncul ketika seseorang berulang kali mengingkari komitmennya. Janji hanya jadi formalitas. Ucapan tak punya bobot. Dan setiap rencana yang sudah diatur berakhir diabaikan seolah tak pernah dibicarakan. Orang yang tidak konsisten bukan hanya sulit diandalkan, mereka juga menciptakan ketidakpastian dalam hubungan. Hari ini mereka berjanji akan datang, besoknya menghilang tanpa kabar. Hari ini terlihat peduli, besok tiba-tiba dingin dan menjauh. Mereka membuatmu bingung, meragukan dirimu sendiri, dan mempertanyakan apakah kamu terlalu banyak berharap. Yang paling menyakitkan adalah saat kamu sudah membuka ruang, menerima mereka dengan niat baik, tapi mereka justru menjadikan kepercayaanmu sebagai bahan mainan. Mereka menyebutnya spontanitas, padahal kenyataannya itu ketidakpedulian yang dibungkus kata manis. Mereka tidak peka bahwa ketidakkonsistenan itu perlahan-lahan mengikis rasa aman dalam hubungan. Dan kamu pun mulai belajar bahwa kata "ya" dari mereka tidak selalu berarti "ya". Ketika seseorang sering mengingkari janji, mereka sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Itu bukan ketidaksengajaan, melainkan pola. Dan pola itu berulang. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tidak cukup menghargai kehadiranmu dan tidak cukup peduli dengan apa yang kamu rasakan. Mereka hanya muncul ketika mereka ingin, bukan ketika kamu butuh. Orang-orang seperti ini juga cenderung tidak memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri.
Hari ini mereka punya tujuan besar. Besok sudah bosan dan menyerah. Dan dalam hubungan, baik itu persahabatan, percintaan, atau pekerjaan, ketidakkonsistenan ini sangat merusak. Kamu tidak tahu kapan bisa percaya. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu andalkan. Akhirnya kamu hidup dalam ketegangan. Selalu menunggu, selalu berharap, selalu kecewa. Jangan heran jika kamu merasa lelah berada di dekat mereka. Lelah bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena kamu terlalu sering memaklumi. Dan dalam proses memaklumi itu, kamu mulai kehilangan sebagian dirimu sendiri. Kamu mulai ragu untuk percaya orang lain. Kamu mulai takut untuk berharap. Karena setiap luka dari ketidakpastian meninggalkan jejak dalam kepercayaanmu terhadap dunia. Konsistensi bukan tentang selalu sempurna, bukan tentang tak pernah gagal, tapi tentang hadir dengan sungguh-sungguh dan berusaha menepati apa yang sudah dikatakan. Ketika seseorang tak bisa menjaga kata-katanya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjaga hubungan yang tulus? Mereka bilang, "Maaf, aku lupa," atau "tadi sibuk banget." Tapi setelah kesekian kalinya, kita harus belajar membedakan mana kesalahan dan mana karakter. Jika mereka terus melanggar komitmen, maka itu bukan karena keadaan, tapi karena memang mereka tidak benar-benar berkomitmen. Dan kamu tidak perlu terus berharap dari orang yang bahkan tak berniat menjaga kata-katanya. Menjauh dari orang seperti ini bukan berarti kamu keras hati. Itu berarti kamu melindungi stabilitas batinmu. Itu berarti kamu berhenti hidup dalam bayang-bayang kekecewaan. Karena hubungan yang sehat butuh konsistensi, butuh kepastian, butuh orang yang bisa diandalkan. Bukan hanya saat mudah, tapi juga saat sulit. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kepercayaan itu seperti kertas. Sekali diremas, sulit kembali seperti semula. Orang yang tidak konsisten, pelan-pelan merobek kertas itu. Hidup terlalu singkat untuk terus berharap dari yang tak pasti. Jika mereka tidak bisa menghargai kata-katanya sendiri, maka jangan biarkan mereka merusak kedamaianmu. Berhentilah mengejar kepastian dari orang yang selalu lari dari tanggung jawabnya. 9. Orang yang menguras energi emosional orang di sekitarnya. Ada tipe orang tertentu yang kehadirannya bukan memberi ketenangan, tapi malah menyedot energi kita tanpa kita sadari. Mereka mungkin datang dengan cerita panjang tentang betapa berat hidup mereka, tentang bagaimana semua orang tidak memahami mereka, dan bagaimana dunia selalu tidak adil pada mereka. Awalnya, kita akan merasa iba. Kita ingin membantu. Kita mendengarkan. Kita memberi waktu dan tenaga. Namun lama-lama, kita mulai merasa lelah. Bukan karena kisahnya, tapi karena pola yang terus berulang. Orang seperti ini bukan hanya berbagi. Mereka menggantungkan kesejahteraan emosionalnya pada kita. Dan tanpa sadar, kita dijadikan tempat sampah emosi mereka. Setiap kali kita bertemu, selalu ada drama baru. Selalu ada luka baru yang harus kita rawat. Selalu ada tekanan yang harus kita tanggung. Padahal bukan milik kita. Mereka jarang mendengarkan, jarang bertanya bagaimana keadaan kita. Yang ada hanyalah monolog tentang luka mereka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan yang paling melelahkan, mereka tidak mau berubah. Mereka hanya ingin bercerita, bukan mencari solusi. Kita lelah, tapi merasa bersalah jika menjauh, karena mereka selalu punya cara untuk membuat kita merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Dan inilah jebakan utamanya. Mereka memanipulasi dengan kelemahan. Mereka menarik simpati agar tetap dikasihani, dan akhirnya kita pun tersedot habis. Hidup kita jadi berat, tanpa alasan yang jelas. Karena energi kita habis bukan untuk menghadapi hidup kita sendiri, tapi untuk menanggung beban emosional orang lain. Ini bukan tentang menjadi tidak peduli, tapi tentang menyadari batas. Tentang mengenali saat kita sedang dieksploitasi, dengan kedok curhat atau kebutuhan akan teman.
Psikologi menyebut ini dengan istilah emotional vampire, orang yang tanpa sadar menghisap energi emosional orang di sekitarnya. Mereka tidak jahat, tapi juga tidak sehat untuk kita jaga terus-menerus. Dan bahayanya, semakin lama kita bersamanya, semakin kita lupa siapa diri kita, karena kita terlalu sibuk menjadi penampung luka orang lain. Hubungan seperti ini tidak seimbang, tidak ada saling menguatkan. Yang ada hanya satu pihak yang menguras, dan satu pihak yang terkuras. Saat kita mulai sering merasa letih setelah bertemu seseorang, saat kita merasa berat setiap kali namanya muncul di layar, saat kita merasa tidak punya ruang untuk bernapas, itu tanda bahwa hubungan itu tidak sehat. Kita punya hak untuk melindungi diri, kita punya hak untuk berkata cukup, bukan karena kita kejam, tapi karena kita juga manusia yang punya batas. Kita boleh tetap peduli, tapi peduli bukan berarti harus selalu tersedia. Peduli bukan berarti mengorbankan ketenangan diri sendiri. Peduli juga butuh batas yang jelas. Belajarlah untuk mengenali sinyal kelelahan emosional. Belajarlah untuk menjauh jika perlu. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah keegoisan. Itu adalah bentuk cinta diri yang paling sehat. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ada hubungan yang tidak membangun, tapi justru melemahkan jiwa kita sedikit demi sedikit. Dan terkadang, cara paling sehat untuk mencintai orang seperti itu adalah dengan menjaga jarak yang aman. Jangan biarkan simpati membuatmu kehilangan energi, karena kamu juga butuh ruang untuk pulih, karena kamu juga pantas untuk didengarkan. 10. Orang yang suka mengkritik tanpa memberikan solusi atau dukungan. Ada luka yang tidak terlihat, tapi meninggalkan bekas. Salah satunya adalah luka dari kritik yang tidak pernah disertai empati. Kritik tanpa kasih adalah bentuk lain dari penghinaan. Orang yang terus menunjukkan kekuranganmu, tapi tidak pernah memberi jalan keluar, sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan dalam jiwanya sendiri. Mereka bukan ingin kamu tumbuh. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri. Mereka bukan ingin kamu memperbaiki diri, tapi ingin kamu berhenti melangkah. Mereka akan bilang, kamu kurang ini, kurang itu, harusnya kamu begini. Tapi ketika kamu tanya, lalu menurutmu, sebaiknya aku bagaimana? Jawabannya hanya, diam, atau semakin menyudutkan. Kritik tanpa solusi adalah bentuk manipulasi paling licik dalam komunikasi, karena dibungkus seolah masukan. Padahal sebenarnya hanya bentuk lain dari dominasi. Orang-orang seperti ini akan terus bicara, tapi tidak pernah benar-benar hadir untukmu. Mereka akan menunjukkan luka di bajumu, tapi tidak pernah menawarkan kain untuk menutupinya. Mereka menyebutnya kejujuran, padahal sejatinya itu adalah ketidaksanggupan mereka melihat orang lain tumbuh dan berkembang. Mereka takut tertinggal, jadi mereka menyeretmu untuk tetap diam di tempat. Orang yang suka mengkritik tanpa solusi biasanya tidak pernah menyelesaikan masalah dalam hidupnya sendiri. Mereka menyebar racun dari luka yang belum pernah mereka sembuhkan. Dan setiap kali mereka melihat kamu mencoba bangkit, mereka jadi gelisah. Kritik semacam ini adalah racun pelan, melemahkan pikiranmu sedikit demi sedikit. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu mulai merasa seolah-olah kamu tak akan pernah cukup baik. Lalu kamu jadi takut mencoba. Kamu jadi ragu untuk bertindak. Kamu mulai percaya bahwa semua langkahmu salah, padahal kamu hanya dikelilingi suara yang tidak benar. Dalam lingkungan yang penuh kritik, tanpa dukungan yang sehat, pertumbuhan pribadi bisa mati perlahan. Karena manusia butuh ruang aman untuk belajar, bukan tekanan yang terus-menerus. Dan yang menyedihkan, orang yang paling sering mengkritik tanpa solusi justru adalah orang yang paling jarang mendukungmu saat kamu butuh. Mereka hadir saat kamu salah, tapi hilang saat kamu ingin bangkit. Kamu harus sadar bahwa bukan semua kritik pantas kamu telan mentah-mentah. Ada kritik yang membangun, tapi ada juga kritik yang niatnya menjatuhkan. Tahu perbedaan keduanya adalah bentuk dewasa secara emosional.
dan tahu kapan harus berhenti mendengar orang yang hanya pandai bicara adalah salah satu bentuk menjaga kewarasan, karena tidak semua suara layak didengar. Dalam hidup ini, kamu tidak butuh terlalu banyak pengamat. Kamu butuh teman yang hadir saat kamu ingin berubah, yang mau duduk bersamamu saat kamu terpuruk, yang tidak hanya menunjukkan luka, tapi ikut membantumu menyembuhkan. Berhati-hatilah dengan orang yang suka mengkritik tanpa empati. Mereka tidak ingin kamu lebih baik. Mereka hanya ingin kamu tetap kecil. Karena jika kamu tumbuh, mereka kehilangan kuasa untuk merasa lebih tinggi. Kamu tidak harus membenci mereka, tapi kamu wajib menjaga jarak. Karena kamu bertanggung jawab pada suara yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu, dan setiap suara membentuk siapa kamu hari ini. Renungan untukmu di poin 10 ini. Tidak semua kritik datang dari tempat yang tulus. Beberapa hanya datang dari hati yang pahit dan penuh luka. Tugasmu bukan menjawab semuanya, tapi memilah mana yang layak masuk ke jiwamu, karena tidak semua suara membawa cahaya. Jangan biarkan kritik kosong itu merusak semangatmu. Fokuslah pada mereka yang mau menggandengmu, bukan yang hanya menunjuk kesalahanmu. Bangun lingkaran yang sehat, yang menguatkan saat kamu jatuh. Kamu layak dikelilingi orang yang benar-benar peduli. Kadang, diam adalah jawaban terbaik. Buat mereka yang hanya pandai mengkritik tanpa berkontribusi, biar waktu dan tindakanmu yang menjawab semuanya. Karena kesuksesanmu akan jadi kebungkaman terbaik. Dan terakhir, ingat ini, kamu tidak harus sempurna untuk layak dimengerti. Kamu hanya perlu terus bergerak dan bertumbuh. Dan biarkan suara yang benar menemani langkahmu. Setelah mendengar 10 tipe orang ini, mungkin kamu mulai mengingat 1-2 wajah. Atau mungkin, kamu menyadari sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Ingat, menghindari bukan berarti membenci, tapi bentuk perlindungan paling dasar. Hidup ini terlalu singkat untuk terus dikelilingi oleh orang yang menyakiti perasaanmu secara perlahan. Dan kamu berhak punya ruang yang aman. Kamu berhak dikelilingi orang yang sehat secara emosional. Dan kamu juga berhak untuk memilih siapa yang pantas kamu beri waktu, perhatian, dan kepercayaan. Jika video ini membuka mata dan hatimu, silakan klik subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ke orang yang juga butuh sadar. Kita akan terus bahas topik psikologi dan kesehatan mental setiap hari di channel ini. Karena menyelamatkan diri, kadang dimulai dari konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jaga dirimu dari orang-orang yang diam-diam menggerogoti perasaanmu.